Baik, di sini saya akan mempresentasikan segmentasi dan market driven strategi. Pengertian segmentasi pasar adalah sebuah proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Hal ini bisa ditujukan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang homogen. Setiap kelompok tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya, ada market driven strategi adalah pendekatan di mana semua keputusan strategi pemasaran dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang pasar, pesaing, dan konsumen. Selanjutnya di sini ada struktur yang terdiri dari market driven management. Selanjutnya ada nilai unsur-unsur, keterampilan manajemen, kemampuan manajemen. Selanjutnya ada strategi pasar, nilai pelanggan, customer profitability, dan yang terakhir nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya ada dampak MDS atau Market Driven Strategy. Ada dua. Yang pertama ada karakteristik MDS terkait dengan keunikan strategi bersaing suatu organisasi, yaitu menjadikan market sebagai orientasi. Pada tahap ini perusahaan harus bisa membuat produk, menyampaikan produk, dan menyampaikan value berdasarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan pasar sehingga customer satisfaction dapat tercapai. Yang kedua, ada pengukuran kinerja organisasi menyeluruh atau customer learning and growth and international business process. Agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, dibutuhkan pengukuran kinerja secara menyeluruh melalui customer learning and growth and international business process. Elemen keunggulan bersaing ada beberapa, yaitu keunggulan posisi. Di keunggulan posisi ada nilai konsumen yang superior dan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya ada prestasi hasil akhir, yaitu ada kepuasan, kesetiaan, pangsa pasar, dan kemampuan yang menghasilkan laba. Selanjutnya, ada investasi laba untuk mempertahankan keunggulan. Selanjutnya, ada sumber keunggulan, yaitu ada keterampilan yang superior, sumber daya yang superior, dan pengendalian yang superior. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja organisasi. Yang pertama ada Return on Capital Employed atau ROCE, yaitu dapat dinyatakan sebagai ukuran return yang diperoleh perusahaan dari modal yang telah digunakan. ROCE juga termasuk salah satu rasio penting dalam menilai probabilitas perusahaan. ROCE sering disebut juga sebagai alat untuk keputusan manajerial. Meningkat tujuan utama perusahaan yaitu laba, maka semakin tinggi ROCE, semakin tinggi pula efisien perusahaan dalam modal dan dana perusahaan. Yang kedua yaitu ada customer loyalty. Menurut HubSpot, customer loyalty adalah keinginan pelanggan untuk membeli atau bekerja sama sebuah brand secara terus-menerus. Hal tersebut merupakan hasil dari customer experience yang positif. Mengapa customer loyalty penting? Karena satu, mencoba mendapatkan customer yang baru memakan lebih banyak biaya. Yang kedua yaitu customer yang loyal akan memberikan lebih banyak pendapatan. Yang ketiga ada konsumen yang loyal cenderung tidak labil.
Yang ketiga yaitu internal business process. Dalam hal ini, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam internal business process. 1. Proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, ada proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas setiap hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, ada proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset. Yang keempat, ada learning and ground, merupakan salah satu perspektif yang bersifat integrable atau tidak dapat dirubah. Dengan kata lain, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan aset perusahaan yang tidak dapat dinilai dengan nominal rupiah, namun sangat berperan penting dalam menghasilkan sebuah output yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Norton dan Kaplan pada tahun 2004, Selanjutnya ada komponen of market orientation. Isinya ada information acquisition, interventional assessment, dan shared diagnosis and coordinated action. Shared diagnosis itu dibagi menjadi 5, yaitu informasi pelanggan, informasi pesaing, koordinator antar fungsi, nilai pasar, dan superior. Nilai pasar itu terdiri dari kualitas produk, keunggulan biaya, dan keunggulan pesaing. Kalau superior, cuma customer value atau benefit cost. Selanjutnya ada komponen of market orientation. Isinya ada information acquisition, interventional assessment, dan shared diagnosis and coordinated action. Shared diagnosis itu dibagi menjadi 5, yaitu informasi pelanggan, informasi pesaing, koordinator antar fungsi, nilai pasar, dan superior. Nilai pasar itu terdiri dari kualitas produk, keunggulan biaya, dan keunggulan pesaing. Kalau superior, cuma customer value atau benefit cost. Selanjutnya, mencari keunggulan bersaing. Yang pertama dimulai dari kebutuhan dan keinginan dasar tujuan bisnis. Mengenali kebutuhan dan keinginan, kemudian memutuskan mana yang akan dicoba dan dipenuhi. Yang kedua, tentukan bagaimana organisasi akan memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tanggung jawab anggota perusahaan, bukan hanya mereka yang bertugas di fungsi pemasaran. Yang ketiga, gunakan semua kemampuan perusahaan untuk memberikan kepuasan dan dapatkan keunggulan bersaing dari perusahaan. Selanjutnya, building a market orientation, yaitu artinya membangun orientasi pasar. Ada marketing knowledge, yaitu bagian pemasaran, tingkat di mana manajer telah dididik dan dilatih dalam pemasaran yang secara langsung berdampak pada orientasi sebuah bisnis. Selanjutnya ada marketing leadership, yaitu kepemimpinan pemasaran. Orientasi yang dimulai dari atas, jika manajer senior dan manajer-manajer kunci marketing tidak mempunyai orientasi pasar yang kuat, sulit bagi perusahaan untuk membangun level marketing yang sempurna. Selanjutnya ada employee satisfaction, yaitu kepuasan karyawan. Jika karyawan tidak puas dalam pekerjaan mereka dan tidak diinformasikan bagaimana karyawan berdampak pada pelanggan, bisnis yang berorientasi pasar tidak akan mencapai seperti apa yang diinginkan oleh senior manager.
Knowledge and Marketing Orientation atau pengetahuan pemasaran dan orientasi pemasaran. Yang pertama ada Business Profitability, yang kedua ada Customer Retention, yang ketiga ada Market Orientation, dan selanjutnya ada Market Knowledge. Business Profitability yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkatan penjualan aset dan modal saham tertentu. Customer Retention yaitu upaya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan customer. Selanjutnya, market orientation adalah strategi bisnis yang mengandalkan permintaan konsumen dalam penyediaan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya ada market knowledge, yaitu untuk mengetahui tentang berbagai aspek yang terkait dengan bisnis yang ditawarkan ke pasar. Ini mencakup studi detail tentang aktivitas primer dan sekunder yang dapat dimasukkan perusahaan ke dalam aktivitas intinya, sehingga nilai dapat disampaikan ke pasar. Selain itu, market knowledge juga untuk mengetahui tentang perilaku konsumen potensial yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan produk dan layanan yang dapat ditawarkan. Contohnya, jika seorang produsen menawarkan produk digital dalam suatu masyarakat, maka ia harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang perilaku konsumen terhadap produk digital tersebut dan menawarkan produk yang sama yang sesuai dengan persepsi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik market-driven strategy. Di dalam karakteristik market-driven strategy, ada perubahan pasar pada saat ini semakin kompetitif, dan ada tuntutan permintaan yang akan kualitasnya yang tinggi. Dan semakin sengitnya kompetitor yang menjadi tantangan besar bagi para eksekutif saat ini, logikanya dari dasar strategi berbasis pasar adalah pelanggan yang membentuk pasar menjadi titik awal dalam strategi bisnis. Dan karakteristik market-driven strategi didukung oleh budaya dan komitmen dalam menciptakan superior customer value secara kontinu dengan berfokus pada customer focus, intelligence about kompetitor dan cross-functional coordination, dan juga mempersiapkan sumber daya khusus yang sulit ditiru dan dapat menyesuaikan dengan nilai pelanggan atau benefit dan cost sehingga menghasilkan kinerja yang lebih dari pesaing. Selanjutnya, kepuasan karyawan adalah pendorong utama pelayanan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada employee retention atau retentasi karyawan. Yang kedua itu ada employee satisfaction atau kepuasan karyawan. Yang ketiga itu ada employee production atau produksi karyawan. Berikutnya yang keempat itu ada service quality atau kualitas karyawan. Yang kelima itu ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Yang keenam itu berikutnya customer retention atau retentasi pelanggan. Yang ketujuh itu ada profitability and growth atau probabilitas dan pertumbuhan. Selanjutnya, karakteristik market-driven strategi yaitu didukung oleh budaya dan komitmen dalam menciptakan superior customer value secara kontinu dengan berfokus kepada customer focus, intelligence about competitor, dan cross-functional coordination yang mempersiapkan sumber daya khusus yang sulit ditiru dan dapat menyesuaikan dengan nilai pelanggan sehingga menghasilkan kinerja yang lebih dari pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatria Mara Putri, NIM 641911444, kelas 646E01. Karakteristik market driven strategi: 1. Orientasi pasar, 2. Kemampuan kas, 3. Nilai kebutuhan pelanggan, 4. Mencapai kinerja yang unggul. Keempat, hal tersebut seperti siklus yang berputar. Fokus orientasi pasar bicara lebih besar penekanannya akan penggalian dan mengerti informasi mengenai customer, preference, dan requirements. Karakteristik market driven strategi yaitu didorong oleh sumber daya, ada sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan juga ada didorong pasar, yaitu peluang pasar.
Dan di sini ada WNS atau strategi marketing, sama dengan TNO yaitu strategi pemasaran. Dan ada juga kemampuan superior performance, sama dengan pasar atau kinerja yang unggul. Di sini ada nilai pelanggan, yaitu manfaat pelanggan dikurang biaya pembelian, yaitu manfaat dibagi valuation, ditambah layanan, ditambah orang, ditambah gambar. Dan ada biaya dibagi moneter, ditambah emosional, ditambah waktu, dan ditambah psikis. Dan di sini juga ada kondisi yang diharapkan. Apa aja sih kondisi yang diharapkan itu? Yaitu yang pertama, bisa diterapkan pada berbagai situasi persaingan yang mendukung. 2. Sulit ditiru. 3. Melebihi pesaing. Jadi, superior customer value sama dengan unique benefit dibagi low relative cost. Kebutuhan pelanggan, situasi penggunaan pelanggan, manfaat yang diinginkan, manfaat yang disampaikan, penciptaan nilai, dan kepuasan pelanggan merupakan struktur-struktur dari market driver strategy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis berorientasi konsumen, yaitu banyak perusahaan-perusahaan yang menetapkan kepuasan konsumen sebagai prioritas puncak dan memperkuat dukungan pelayanan dan hubungan yang erat dan mengimplikasikan filsafat yang berorientasi konsumen. Untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang tinggi, diperlukan pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh konsumen yang berada dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan dalam manajemen harus membangun budaya organisasi yang bisa memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi bisnis yang berorientasi konsumen yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menanamkan nilai dan kepercayaan berorientasi pada konsumen yang didukung oleh manajemen puncak. Yang kedua, memasukkan orientasi pasar dan konsumen ke dalam proses perencanaan strategis. Dan yang ketiga, menciptakan manajer pemasaran dan mengembangkan program yang kuat. Keempat, menciptakan dasar pengukuran kinerja atas dasar pasar. Dan yang kelima, mengembangkan komitmen pada konsumen di seluruh organisasi.